Nah, topik atau tema yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu belajar kelompok yang efektif walau adanya COVID. Tujuan dari layanan ini ialah kalian dapat mengembangkan keterampilan belajar dan relasi sosialnya melalui belajar kelompok secara efektif. Baiklah, saya akan menayangkan slide PowerPoint. Materinya yaitu belajar kelompok efektif walaupun ada COVID. Nah, di sini kalian tahu aja tuh apa itu belajar? Siapa tahu ada yang mau satu orang yang menjelaskan apa itu belajar. Belajar menurutku itu proses untuk menambah wawasan atau ilmu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Adik Melona. Nah, belajar itu adalah perilaku mengembangkan diri melalui proses penyesuaian tingkah laku. Nah, penyesuaian tingkah laku ini terwujud ketika melalui kegiatan belajar, bukan karena akibat langsung dari pertumbuhan seseorang yang melakukan kegiatan belajar. Belajar juga itu sebagai proses yang dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja melalui penyesuaian tingkah laku dirinya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, kelompok belajar. Nah, kelompok belajar bisa merupakan salah satu media pembelajaran berbagai informasi dan pengetahuan antar teman. Belajar secara kelompok juga dapat mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Jadi, belajar kelompok adalah kegiatan belajar dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, setelah saya menjelaskan tadi belajar kelompok itu apa, kalian bisa jelaskan apa sih dari tujuan belajar kelompok ini? Mungkin satu orang. Saya, Kak. Saya persilahkan kepada saudari Syahira, adik Syahira. Baik, Kak. Jadi permasalahan baik, Kak. Jadi belajar kelompok itu berguna untuk memecahkan permasalahan dengan berbagai pemikiran yang ada. Seperti kayak misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang ada, kita akan mempunyai 5 pemikiran yang berbeda-beda. Seperti itu, Kak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ya, bagus Syahira. Nah, tujuan dari belajar kelompok yaitu untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah seperti tadi yang Syahira sampaikan. Nah, dan juga mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan diri. Selain itu, belajar kelompok juga bertujuan agar siswa dapat memahami dan menghargai orang lain. Belajar dengan online agar efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, buat agar bermakna.
Nah, sebelum belajar kelompok dimulai, pastikan agar kita memahami betul bahwa sesi belajar online ini memiliki makna yang besar. Yang kedua yaitu buat nilai satu tim sama rata. Masalah terbesar dengan belajar kelompok biasanya bermuara pada kepercayaan diri. Banyak siswa tidak suka dinilai berdasarkan apapun selain penampilan mereka sendiri. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi hal tersebut itu dengan menghindari menetapkan nilai per individu. Hal ini penting guna membangun kesadaran dalam diri mereka. Yang ketiga yaitu pastikan setiap anggota terbuka. Belajar kelompok ketika dirancang dan dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat luar biasa bagi peserta didik. Pelajar sering mengeluhkan kegiatan interaksi dengan tema sebaya yang terjadi di kelas reguler. Namun, dengan kelompok yang baik, peserta didik memiliki kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dalam kursus mereka, menjadi bagian dari tim dan belajar hal yang baru. Yang keempat yaitu monitor agar proses belajar berjalan lancar. Jangan menunggu satu orang untuk mengirim tugas. Ada baiknya satu atau dua pihak mampu mengatur waktu untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, keterlibatan guru juga sangat dibutuhkan. Pemantauan ruang grup online mampu membangun kehadiran pihak-pihak terkait dalam kursus online. Yang kelima yaitu saran dan kritik dibutuhkan. Kemampuan untuk memberikan dan menerima umpan balik yang membangun adalah bagian dari proses pendewasaan. Walau sulit, ini adalah bagian penting dari pengalaman proyek tim. Pengetahuan bahwa mereka akan dievaluasi oleh teman sebaya dapat memotivasi siswa untuk bekerja lebih kolaboratif dengan anggota tim yang lain. Manfaat dari belajar kelompok. Yang pertama yaitu dengan membentuk kelompok belajar, kita dapat memanfaati semangat belajar antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saling berbagi informasi dan pengetahuan antar teman. Yang ketiga, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Yang keempat, meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama. Yang kelima, mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Yang keenam, belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas kepribadian serta adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kelompok Anda yaitu yang pertama, pembentukan kelompok. Nah, kelompok ini dibentuk atas bimbingan guru BK. Biasanya anggota kelompok yaitu 3-4 orang. Apabila terlalu banyak anggotanya, dimungkinkan akan berubah fungsinya menjadi tidak efisien. Yang kedua, tempat belajar. Karena pada masa COVID seperti ini, tempat dari rumah masing-masing menggunakan media Google Meet atau Zoom seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini. Yang ketiga yaitu persiapan belajar. Sebelum dimulai, setiap anggota wajib mengecek jaringan yang akan digunakan apakah lancar, apa tidak, serta menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat belajar. Bahan dapat berupa soal-soal yang akan diselesaikan. Yang keempat, pengantar bicara. Secara bergiliran, tiap pertemuan bimbingan kelompok diantarkan oleh seorang anggota. Untuk membuka suatu pertemuan,
dan menyebutkan apa-apa yang akan dibahas agar tujuan tidak menyimpang. Pembuka pertama sekaligus bertindak sebagai ketua saat itu. Yang kelima yaitu waktu belajar. Waktu pelaksanaan bimbingan kelompok harus dijadwalkan hari dan waktunya. Setiap anggota harus disiplin menaati jadwal yang telah disepakati. Lama pelaksanaan bisa 45 menit agar menjadi lebih efektif. Yang keenam yaitu cara pelaksanaan. Nah, berbagai cara untuk membangkitkan bimbingan kelompok diantaranya. Yang pertama yaitu membahas materi dan menyelesaikan soal. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, memahami kata dan istilah yang cukup kompleks. Yang keempat yaitu mencatat pertanyaan untuk diajukan kepada guru dan lain-lain. Nah, itulah pemaparan PPT untuk topik layanan belajar kelompok efektif walau ada COVID. Nah, setelah mengerjakan lembar kerja yang telah saya kirimkan, bisakah satu di antara kalian menjelaskan bagaimana cara membangun motivasi belajar kelompok yang efektif di masa pandemi COVID seperti ini? Saya, Kak. Iya, kepada Adik Melona saya persilahkan. Nah, kan pertanyaannya itu cara mengembangkan motivasi belajar kelompok yang efektif di masa pandemi. Menurutku, Kak, kalau mau efektif dalam belajar kelompok itu, yang pertama itu harus dilihat dulu dari anggota kelompoknya. Bagaimana cara kelompoknya bekerja, bagaimana cara kelompoknya itu menyelesaikan tugasnya, walaupun hanya di rumah, mungkin dengan Zoom, atau mungkin cuma dengan WhatsApp. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Adik Melona. Dengan ini saya akan tutup layanan bimbingan hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Yang mana ini?